SD Kedung Malang sebagai pengajar praktek untuk mendampingi Bapak Muhammad Rian Fahmi dalam pendampingan. Terima kasih Bu Wiwi atas kunjungannya dan bimbingan kepada kami CGP dari SDN Kedung Malang. Semoga nanti dalam kegiatan pelaksanaan pendampingan yang juga senantiasa diberikan kelancaran dan juga hasil yang maksimal serta ilmu yang didapatkan dari Pak Rian nanti bermanfaat khususnya untuk rekan sejauh yang ada di lembaga kami dan tentunya juga untuk anak-anak di SDN kami. Kita nanti saya berdoa dengan SPPD. Oh iya, Wiwi. Pak Rian, bagaimana kabarnya Pak Rian? Alhamdulillah Ibu sehat sekali, bugar dan selalu sehat. Pak Rian, pada hari ini saya memastikan bahwa Pak Rian sudah melakukan kegiatan baik apa itu dengan fasilitator maupun IPB ya. Pak Rian, apakah sudah siap pada hari ini untuk pendampingan? Insya Allah siap Ibu, siap karena sudah mempersiapkan jauh-jauh hari karena Ibu Wiwi selaku pengajar praktis selalu mengingatkan saya untuk mempersiapkan segalanya. Insya Allah sudah saya persiapkan itu. Pada 1 bulan terakhir ini yang sudah Pak Rian capai apa saja? Untuk 1 bulan ini dalam mengarungi pendidikan guru penggerak sangat luar biasa Ibu. Jadi banyak ilmu baru yang saya terima dari mulai modul 1 Ibu ya. Jadi untuk saat ini saya menyelesaikan modul 1 dari filosofi Jasa Dewantara, kemudian dari nilai dan peran guru penggerak dan visi dan guru penggerak, dan juga modul 1 4 adalah budaya positif. Jadi untuk tugas insya Allah sudah saya selesaikan dengan baik seperti itu. Ada nggak kendalanya? Untuk kendala sebenarnya ada beberapa Ibu, karena pasti kita tidak mungkin lancar karena dalam beberapa waktu itu kadang kita melaksanakan Zoom untuk kolaborasi itu biasanya ada sinyal yang kurang bagus seperti itu. Tapi untuk pelaksanaan nyata dan segala pembiasan yang di sekolah, semua warga sekolah saat mendukung saya Ibu seperti itu. Rencana tindak lanjut Pak Rian pada waktu pendampingan 1 itu apa? Satu dulu saya adalah dulu kan 1.2 Bu ya. Jadi untuk memberikan yang pertama Ibu meminta saya untuk mempersiapkan portofolio digital, yaitu sudah saya buat Ibu. Yang satu sudah siap, sudah selesai. Kemudian untuk budaya positif yaitu adalah mengimbaskan program penggerak untuk berfungsi pada teman sejawat itu. Berita menjadi sekarang saya mau mengadakan diskusi bersama ya bersama Pak Rian dan Bapak Ibu guru di sini. Mohon izin Bapak Ibu guru di sini nanti ada 5 guru, 5 siswa ya terus berita bersama Pak Rian tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah yang ada di SD Kedung Malang ini. Setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3 Pak Rian, apa saja yang Pak Rian pelajari yang sudah Bapak pelajari dari modul tersebut? Terima kasih Ibu. Tentu banyak hal yang saya pelajari mulai modul 1 tentang filosofi Jasa Dewantara, yang itu bagaimana ada perubahan paradigma dari pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada guru ini berpusat pada siswa, dan tentu bahwa pendidikan itu adalah menghamba pada anak itu. Kemudian yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, itu juga sangat bagus sekali Bu. Itu pengalaman saya dapat banyak sekali, di mana saya berusaha mengoptimalkan sebagai pemimpin belajar yang baik dan juga sebagai coaching kepada teman sejawat apabila ada hal-hal inovasi baru yang harus saya diseminasikan tentang seperti tentang puisi, tentang RPP yang sudah saya pahami untuk dikodingkan kepada teman sejawat. Dan yang berikutnya adalah tentang visi guru penggerak. Visi guru ini juga sangat bagus sekali bagi saya, bagaimana kita bisa membuat visi dan melaksanakan prakarsa perubahan itu. Dan yang terakhir adalah tentang budaya positif. Di sini untuk modul 1.4 ini saya melakukan nyata, yaitu mengimbaskan materi budaya tersebut pada teman sejawat. Itu sangat bermanfaat dan menarik bagi saya. Sudah diimplementasikan
diimplementasikan? Sudah ya, sudah diimplementasikan. Contoh. Contoh semestinya apa misalnya adalah untuk budaya positif. Jadi biasanya Ibu dalam ada sifat bermasalah itu teman-teman selalu ada ini sebagai merasa bersalah, penghukum karena menjadi manajer. Itu sangat berperan Ibu. Jadi anak itu tidak harus disalahkan Bu. Jadi kita sebagai guru harus bisa sebagai manajer. Jadi apa jadi masalah itu nanti anak itu akan berusaha untuk mencari solusinya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Misalnya anak terlambat, jadi ditanyakan kenapa terlambat, alasannya apa, kamu bisa tidak lagi apa enggak, bisa Pak, bisa. Nanti anak-anak itu akan diingatkan, siapa yang akan mengingatkan kamu agar kamu tidak terlambat? Oh, ibu saya Pak. Jadi sangat bagus. Jadi yang sebagai pendukung, sekarang teman-teman berusaha menjadi manajer. Iya, oke. Terus perubahan terhadap murid apa setelah Bapak lakukan tadi, respon murid dan tanggapan Bapak Ibu guru bagaimana? Sangat bagus Ibu untuk tanggapan karena apa? Sebelumnya anak itu cenderung kalau pendidikan berpusat pada guru itu kan tidak menarik Bu, jadi ngantuk, jadi apa, jadi kurang konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Tapi ketika berpusat pada murid itu sangat menyenangkan Ibu. Jadi anak-anak itu dalam kegiatan pembelajaran itu sangat tertarik karena apa? Karena guru berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan permainan. Tentu anak akan lebih termotivasi dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Perasaan Pak Aryan setelah menerapkan modul 1.1 sampai dengan 1.3 ini? Yang jelas sangat senang Ibu karena banyak pengalaman saya dapat. Tentu saya merasa tertantang, tertarik untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bersama-sama untuk melakukan perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Iya, kedepannya ada yang perlu diperbaiki enggak? Tentu Ibu, tentu ada yang harus diperbaiki karena saya juga masih akan terus belajar karena kita kan sebagai pembelajar sepanjang hayat Ibu. Jadi apapun yang kita dapatkan selama mengikuti guru penggerak ini akan terus saya pelajari, akan terus saya terapkan untuk mencapai tujuan yang saya harapkan. Ya, kita lanjut ke komunitas praktisi Pak Aryan. Bagaimana kita merencanakan atau rencana merintis komunitas praktisi di sekolah Pak Aryan? Pak Aryan kan sudah ada pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1 kemarin ya. Dalam komunitas praktisi mana saja yang menurut Pak Aryan paling punya peran pengaruh? Kalau di sekolah saya kira karena saya juga sebagai guru mapel, jadi belum bisa efektif Bu ya, karena teman-teman sebagai guru kelas tapi kita berusaha untuk membahas hal-hal baru mengenai kurikulum seperti itu. Tapi yang paling tekan itu saya GKKD Ibu, karena saya sebagai sekretaris, sebagai pengurus, dan dalam setiap tahun pelajaran baru itu kita bersama-sama membahas hal-hal penting untuk mempersiapkan guru dalam mengarungi semester 2 ini. Seperti misalnya kita membahas tentang RPP terbaru, RPP Guru Merdeka seperti itu. Jadi agar semua guru yang ada di olahraga di Sekolah Papar itu bisa memahami tentang arti kurikulum merdeka. Ya. Dukungan awal dari Pastor sangat bagus ya. Tentu sangat bagus sekali karena Ibu juga merupakan pengajar praktik dan juga tentunya sangat memahami dan terus memberikan dukungan tidak hanya pada saya Ibu tapi juga pada teman-teman yang lain. Di sekolah Pak Aryan sendiri di SD Kedung Malang ini, apakah Pak Aryan sudah mulai merintis komunitas praktisi? Kalau itu sebenarnya kita hanya sebagai komunitas praktisi sebagai guru itu ya, tapi ada yang lain ini motivasi ini, tapi belum berjalan. Nah, kebetulan saya sebagai pengurus PGRI itu ya, PGRI kemarin itu saya mengikuti pelatihan tentang komunitas praktisi lembaga belajar guru itu. Komunitas praktisi lembaga belajar guru, tapi saat ini belum terlaksana karena masih belum ada waktu itu gitu. Nah, nanti rencananya lembaga belajar guru ini akan mengundang Ibu, jadi mengundang guru-guru yang ada di rayon, misalnya rayon 1 SD Kedung Malang, SD Kepo, SD Sutomoro itu nanti guru-gurunya akan belajar bersama, itu membahas ilmu terbaru Ibu. Nanti ada juga tasumnya. Ya tentang apa saja Ibu, mengenai guru penggerak, mengenai kenaikan tingkat, mengenai guru merdeka,
Itu, tapi saat ini masih belum rencana, tapi sudah merintis kami selaku pengurus dari PGRI itu. Ada nggak tantangannya? Tentu saja ada itu, karena kan dalam bentuk itu tentu sangat berat sekali, karena kan belum tentu semua guru itu nanti akan termotivasi untuk ikut, tapi kami dan rekan-rekan pengurus dari PGRI itu akan berusaha yang terbaik, nanti akan bentuk grup WA untuk LBG itu, lembaga tersebut, supaya benar-benar terlaksana dalam kegiatan komunitas praktisi untuk guru-guru kelas tersebut. Pak Rian tadi sudah banyak hal tentang merintis komunitas praktisi sekolah pendidikan ya. Oke. Sudah banyak yang ditarakan. Sekarang yang saya tanyakan adalah ada nggak hal yang menarik pada saat pembelajaran, pada saatnya merintis komunitas praktisi tadi, ada nggak yang menarik? Tentu ada Ibu, karena begini, dalam suatu hal itu tentunya kita butuhkan itu adalah motivasi dulu. Jadi motivasi bagaimana teman-teman juga berusaha untuk tertarik dalam sesuatu. Misalnya kurikulum berganti Bu, ya. Misalnya dari K13 ke Merdeka. Ini kan sebenarnya kan kita butuhkan adalah kesiapan dulu. Jadi motivasi intrinsik dari semua guru. Dan apabila sudah sama-sama termotivasi, maka dalam membahas komunitas praktisi tersebut itu akan sangat menarik Bu. Jadi akan sama-sama kita belajar, kita saling berbagi, kita saling melengkapi, itu yang menarik bisa itu. Tadi ada motivasi intrinsik ya, motivasi itu apakah merupakan strategi? Ada nggak strategi lain untuk mewujudkan komunitas praktisi ini? Itu ada Ibu, tentunya harus ada pendorongnya Ibu, jadi pendorong, kemudian strategi ya, saya tanyakan strateginya Pak Rian apa saja agar komunitas praktisi tadi terwujud? Oh, begitu. Jadi kita harus rutin Ibu. Jadi rutin untuk mengadakan kegiatan tersebut. Misalnya dalam 1 bulan sekali kita harus membahas ini seperti itu Ibu. Pertemuan ya. Pertemuan Ibu, Pertemuan berkala. Ya berkala, seperti ya. Rencana ke depan untuk mengembangkan komunitas ini demi meningkatkan hasil belajar siswa. Ya itu Bu, itu yang harus menjadi PR saya itu ya itu dari LBG itu, karena dari LBG itu lembaga belajar guru itu. Nah itu nanti kan kalau kamu sudah melaksanakan Lembaga belajar guru yang ya. ditangani oleh PGRI tadi. Ya itu memang sangat bagus tapi belum terlaksana karena kita juga masih belum rapat, tapi harapannya ke depan sangat bagus. Karena apa? Dengan setiap guru itu tahu ilmu terbaru itu akan menerapkan pada siswa dan bagi siswa. Oke, terima kasih. Terima Pak Rian. kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Kedungawang, Bu Ita Yusana SPD SD, dan Bapak Muhammad Rian Zulfani serta Bapak Ibu guru semuanya dan anak-anak yang saya banggakan, anak-anak SD Kedungawang. Selamat semua ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati serta Bu Ita dan Pak Rian khususnya, pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelum saya mendiskusikan Pak Rian Ekser di depan, perkenalkan saya pengajar praktek Bu Wiwi Suwarti. Keseharian saya Kepala SMP Negeri 1 Kelapa dan BLT di SMP Negeri 1 Kelapa. Pada pagi hari ini saya akan membacakan susunan pertemuan. Yang pertama adalah Pak Rian nanti menyampaikan tujuan diskusi ini, kemudian merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah, dan yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah, dan penutup. Untuk itu marilah diskusi hari ini Bapak Ibu kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Rian bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu saya, Ibu DRA Wiwi Suwarti, MPD,
yang sangat saya banggakan, ya, Ibu Ita Yusana selaku Kepala Sekolah SMP Kedung Malang yang selalu memotivasi saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini, serta ibu-ibu guru, karena bapaknya tidak ada, saya saja. Jadi ibu-ibu guru SMP Kedung Malang yang luar biasa, serta siswa-siswi SMP Kedung Malang yang hebat dan bugar. Di sini izinkan saya untuk melaksanakan diskusi, ya. Jadi diskusi. Jadi saya tidak bukan materi. Jadi kita diskusi. Diskusi apa? Itu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Jadi nanti kita bersama-sama untuk membuat atau memimpikan sekolah kita ke depan itu yang bagaimana. Jadi setiap lembaga, setiap guru, setiap siswa itu pasti punya cita-cita, gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita bersama-sama berdiskusi untuk membuat visi yang terbaik di sekolah kita melalui kalimat rumpang yang harus kita diskusikan bersama-sama. Kemudian kita melihat visi sekolah kita apa sudah sesuai dengan ekosistem yang berpusat pada siswa, dan yang terakhir adalah tentang refleksi yang ada kita dari ini. Jadi marilah kita bersama-sama di hari Jumat berkah yang meskipun mendung tapi sangat ceria ini, kita melakukan diskusi bersama-sama. Jadi kita awali dengan kata visi, ya. Jadi visi itu apa? Jadi kita itu pasti punya khayalan, punya cita-cita, punya harapan. Kalau saya pribadi pasti punya visi yang paling bagus. Jadi saya ingin misalnya kita punya sekolah yang bagus, bertingkat, kemudian siswa-siswi yang luar biasa, pandai, berprestasi, pasti harus seperti itu. Dan juga Manjawat yang selalu mendukung dalam masyarakat kegiatan pembiasaan positif praktik baik di sekolah, seperti itu. Jadi visi itu adalah suatu rangkaian kata itu yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, nilai inti pada suatu lembaga. Jadi kita harus punya dari semua warga sekolah ini pasti harus punya cita-cita, harapan yang terbaik. Bisa dikatakan visi adalah menjadi tujuan masa depan suatu lembaga. Jadi harapan tersebut harus kita wujudkan bersama-sama. Dengan apa? Satu, dengan cara bekerja sama, kolaborasi dengan semua yang berhubungan dengan sekolah, dari guru, kemudian wali murid, kepala sekolah, dan juga komite. Nah, jadi sebelum menentukan visi, sebelum kita melihat visi, kita harus melihat kalimat rumpang. Apa tuh kalimat rumpang itu? Jadi rumpang itu sebenarnya tidak usah kita anggap rumpang. Suatu kalimat yang harus kita lengkapi saja loh. Jadi seperti itu. Jadi ada suatu kalimat tersebut harus kita lengkapi. Jadi judulnya adalah cita-cita untuk murid. Jadi nanti kalimat-kalimat tersebut adalah harapan-harapan kita kepada murid kita yang seperti apa. Seperti itu. Jadi cita-cita untuk murid, kenapa? Karena sekarang adalah pendidikan adalah berekosistem, berpihak kepada murid. Yang dulunya kita mengajar selalu berpusat pada guru, sekarang berpindah pada berpusat pada siswa. Baik, seperti itu. Jadi nanti kita akan mencoba berdiskusi, Bapak Ibu menyampaikan pendapat masing-masing dengan menulis di kertas plano, di kertas nanti dari yang kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai keenam. Untuk yang pertama, jadi kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal menulis saja, kita selesai itu ditempelkan di depan. Seperti itu, secara bergantian. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah seperti apa, nanti ditulis bersama-sama, ditempelkan di depan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tinggal dilengkapi
menurut keyakinan Bapak Ibu. Harapan cita-cita Bapak Ibu guru, ya. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk dilengkapi. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa seperti apa. Untuk mengisi kalimat firman tersebut, untuk melengkapi, kita melihat secara nyata, kontekstual ya, yang bisa kita capai. Jadi kita yang impossible kita harus jangan ya. Jadi yang nyata saja, harapannya seperti itu. Jadi kita melihat sumber daya yang ada di sekolah kita. Itu Ibu, nanti saya bagikan, Bapak Ibu tulis, nanti satu persatu menanggapi, memaparkan dari hasil simpulan tersebut. Nanti kita simpulkan bersama-sama. Paham nggih? Jadi silakan Bapak Ibu mengisi. Kita memimpikan murid-murid kita seperti apa sebenarnya? Monggo ditulis. Sudah, Ibu. Saya mohon ada perwakilan yang utama pada Ibu Kepala Sekolah. Mohon untuk membaca, ya. Tidak ya, Bu Ayu. Dibaca dulu, saya itu baru ditempelkan. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid kita yang seperti apa? Monggo Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bapak Arya yang sudah menyampaikan diskusi tentang visi apa yang ingin kita capai ke depannya. Yang di sini sebagai kepala sekolah, ya, ke depannya saya memimpikan murid-murid untuk SDN Gedung Malang ini menjadi anak-anak yang lebih kreatif, kemudian juga lebih berinovasi, ya, dan tentunya juga memiliki budi pekerti yang luhur. Dan alhamdulillah untuk salah satu siswa SDN Gedung Malang kemarin telah berhasil menjadi murid yang berprestasi. Tentunya kedepannya juga saya lebih ingin lagi untuk anak-anak SDN Gedung Malang ini menjadi siswa-siswi hebat yang berprestasi baik akademik maupun non akademik. Sebagai ini ya yang hadir di sini ya, anak-anak ya kelas 6 dan juga kelas 4, kelas 5. Nah ini kemarin kakak kelas kalian sudah berhasil meraih juara di tingkat kabupaten, yang tentunya ini menjadi motivasi yang kuat atau semangat yang kuat untuk anak-anak meniru. Jadi jadilah siswa-siswi yang hebat, berprestasi dan juga berinovasi kreatif dan memiliki budi pekerti yang luhur. Siap ya anak ya?
Insya Allah. Sekian Pak Rian untuk bayangan atau keinginan cita-cita ke depan bagi siswa-siswi SDN Gedung Malang. Terima kasih. Terima kasih Bu Ita dengan 3 kata utama yaitu kreatif, inovatif, dan berbudi pekerti yang luhur. Bu Ita mohon ditempelkan di depan J. Untuk yang kedua saya mohon kepada Bu Nur Indah Purwaningsih untuk membacakan. Berdiri ya. Terima kasih kalian. Dari hasil ini tadi saya menginginkan atau memimpikan murid-murid saya ini di SDN Gedung Malang ini, saya bermimpi murid saya menjadi orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila pertama dan memiliki kreatif, inovasi, kemudian berkarakter dan berbudaya mandiri di SDN Gedung Malang ini. Sesuai tadi Bu Ita jelaskan, murid-murid kita ini sudah mencapai yang kita harapkan sebagai Bapak Ibu guru di Gedung Malang. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih Bu Indah. Menambahkan 3 kata lagi, yaitu yang pertama adalah iman dan takwa, kemudian berkarakter dan mandiri. Monggo Bu Indah ditempelkan ke depan. Untuk Bapak Ibu yang lain, ibu-ibu yang lain silahkan ditempelkan di depan. Monggo satu persatu. Sebelum kita lanjut ke kalimat rumpang yang kedua. Terima kasih, sangat luar biasa sekali. Inilah guru-guru yang hebat dan kepala hebat dari SDN Gedung Malang. Lanjut yang kedua, yaitu kalimat rumpang yang kedua. Silakan dipersiapkan, yaitu kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa. Jadi kita percaya bahwa murid adalah, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan pada kertas yang dipersiapkan. Oh, biru. Ganti biru. Jadi intinya untuk kalimat kedua, kita percaya bahwa murid adalah di SD kita tentu banyak sekali sumber daya murid yang ada. Ada terdapat 94 siswa ya Bapak Ibu. Jadi kita percaya kita seperti apa. Yang sebelah sini Alia punya potensi, dia berprestasi. Alvaro, Enzo, Ilham bisa melihat anak-anak kita, ibu-ibu. Sudah Bu Titin? Saya yakin ibu-ibu guru sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Jadi banyak yang sudah mengajar di atas 5 tahun ya. Untuk kalimat rumpang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah, saya mohon untuk Bu Titin untuk membacakan bagaimana bacanya terhadap kepercayaan pada murid seperti apa, percaya murid seperti apa. Monggo Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
waktunya. Di sini saya akan memberikan keinginan, cita-cita untuk murid saya. Kita perlu bahwa murid adalah, kita memerlukan murid yang berprestasi, dan kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakter yang berbeda-beda. Saya katakan seperti itu. Kenapa ya Bu? Karena setiap individu, setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Misal si A mempunyai karakter apa, B apa, C apa. Karena untuk itu kita perlu menggali serta meningkatkan potensi terhadap karakter siswa-siswa tersebut supaya kedepannya bisa diandalkan dan dijadikan aset suatu lembaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Titin untuk wali murid kelas wali kelas 3 ya. Luar biasa sekali. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya ya, kita percaya bahwa murid adalah murid yang berprestasi dan merupakan aset bangsa yang berkarakter yang berbeda-beda antar murid satu yang lain. Jadi kita nanti harus bisa sebagai guru adalah menggali kemampuan siswa tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Baik. Untuk kalimat penumpang yang ketiga, Bapak Ibu, jadi di sekolah kita itu mengutamakan apa, Bapak Ibu? Monggo, sebelumnya silakan ditempelkan dulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Kita berlanjut pada kalimat penumpang yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan apa kepada murid kita. Monggo untuk ditulis pada kertas warna pink ya. Kita mengutamakan apa? Jadi di sini terdapat siswa-siswi yang jelas mempunyai potensi tadi. Setelah itu di sebelah kita itu mengutamakan apa? Jadi mohon Bapak Ibu memiliki suatu harapan terhadap siswa-siswi kita tersebut. Ya. Untuk yang kalimat penumpang yang ketiga ini saya mohon dengan sangat nanti Bu Sri Ningsih ya yang untuk membacakan harapannya di sekolah kita. Sudah Bu Ningsih, monggo berdiri dibacakan. Terima kasih. Bapak yang disampaikan, di sekolah saya mengutamakan siswa-siswi saya memiliki pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Oke. Seperti itu ya, Buning ya. Jadi menurut harapannya dari Buning selaku wali
kelas 1 jadi adalah profil pelajar Pancasila, yaitu mulai dari mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, serta bernalar kritis dan murid yang kreatif. Seperti itu. Bagus sekali. Monggo untuk Bapak Ibu guru yang lain silakan untuk menempelkan prestasi ke depan. Jadi memang untuk kurikulum Merdeka ini memang kita harus siswa itu sesuai bakatnya. Jadi kita harus menumbuh kembangkan siswa sesuai dengan bakatnya, yaitu sebagai pelajar sepanjang hayat atau sebagai P3. Yaitu apa P3 itu anak-anak? Apa P3? Profil pelajar Pancasila. Baik. Untuk yang pertama tadi apa? Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sekali lagi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Mandiri. Ingat, selalu Pak yang berikan kepada kalian adalah siswa yang mandiri. Jangan menunggu Bapak Ibu guru untuk memberikan perintah. Kalian harus mandiri untuk aktif mempelajari hal yang baik. Kemudian yang ketiga apa? Gotong royong, berkolaborasi yang baik. Yang keempat apa? Berkebinekaan global. Jadi kalian harus tidak boleh melupakan budaya leluhur seperti itu. Yang terakhir masih di kelima apa? Bernalar kritis. Yang terakhir adalah kreatif. Lalu membuat proyek-proyek yang bermanfaat seperti itu ya. Untuk pertanyaan keempat, murid siswa kita sadar betul bahwa seperti apa nih ibu-ibu, monggo ditulis untuk kalimat penumpang yang keempat, yang warna hijau, telanjur biru, ibu. Setelah itu kita untuk kalimat yang keempat ini saya mohon untuk wali kelas 6 Bu Diah Utaminingsih untuk memberikan tanggapan mengenai harapan dan cita-citanya pada murid. Beliau juga termasuk calon guru penggerak, tentu mempunyai wawasan yang sudah sangat luas terhadap program ini dan bisa bersama-sama dengan saya untuk membuat perubahan, menggerakkan, berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, dengan ibu kepala sekolah untuk membuat siswa melakukan kebiasaan yang baik dan berbudaya positif di sekolah. Terima kasih Pak Ian atas waktu yang diberikan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka haruslah rajin untuk belajar supaya menjadi insan yang mandiri, kreatif, berbudi pekerti, serta mencerminkan profil pelajar Pancasila. Karena para peserta didik atau siswa-siswi SDN Gedong Malang memahami bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa. Demikian Pak Ian, terima kasih.
Terima kasih Bu Dia untuk cita-cita harapan pada kalimat rumpang yang keempat ya. Jadi Bu Dia berkesimpulan bahwa murid harus rajin, kreatif, berbudi pekerti dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan tentunya murid-murid di SD Dumalang tersebut juga mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik, Bu Ita. Lalu mereka mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik dan mempunyai budi pekerti yang baik seperti itu. Bagus sekali Bu Dia. Untuk yang kelima, yaitu silakan untuk ditempelkan dulu. Terima kasih ibu-ibu yang hebat. Jadi itu tadi adalah untuk harapan yang keempat. Kemudian adalah kalimat rumpang untuk cita-cita murid kita yang kelima, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk seperti apa? Yang warna hijau. Yang warna hijau. Nah, monggo dituliskan harapannya seperti apa. Nah, saya mau nanti untuk wali kelas 5, Bu Siti Dewi Savitri untuk membacakan apa harapan-harapan kepada murid-murid kita ini. Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk seperti apa. Oh, nanti baik ibu kepala sekolah atau ibu-ibu guru serta siswi SD Dumalang nanti harap mengisi instrumen ya. Jadi bawa pensil semua, bolpen semua, bawa baik ya. Untuk Bu Fitri sudah siap? Monggo Bu Fitri untuk memaparkan cita-cita untuk murid untuk kita warga desa ini yakin untuk seperti apa? Monggo Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan bahwa kita sebagai warga di sekolah yakin dapat menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai kodrat mereka masing-masing, di mana kita sebagai guru mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat memberi teladan bagi siswa-siswi di SDN Kedumalang dalam Merdeka Belajar. Dan kedua, kita sebagai warga sekolah yakin mampu untuk selalu berkolaborasi bersama wali murid dan pihak-pihak yang lain agar tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri.
super sekali kelihatannya. Jadi intinya adalah kita dapat menumbuh kembangkan siswa-siswi kita ataupun kita sesuai dengan kodratnya. Karena anak itu ada dua kodrat ya ibu, jadi kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi antara Ananda Kenzo dengan Ananda Gia ini berbeda. Kenzo kodratnya dia punya bakat ini, dia bakat ini, kemudian mereka kita harus bisa memilah masing-masing bagaimana cara menumbuh kembangkan antara Kenzo dan dia seperti apa nih Bapak Ibu. Cara pengembangannya juga harus sesuai dengan kodrat zaman seperti itu. Monggo Bapak Ibu untuk menempelkan di depan. Ya. Terima kasih. Kita berlanjut untuk kalimat rumpang yang terakhir ya. Jadi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa seperti apa? Kertas warna pink. Kertas warna pink. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setelah kita memimpikan murid-murid seperti apa, kita percaya murid kita seperti apa, kita sadar betul seperti apa, dan yakin, maka kalimat yang terakhir kita dan warga desa ini paham bahwa seperti apa. Saya minta nanti untuk wali kelas 4 Bu Ayu untuk memberikan tanggapan mengenai harapan dan cita-citanya dalam murid. Sudah siap Bu Ayu? Silakan Bu Ayu. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid itu unik dan memiliki kompetensi serta keterampilan yang beraneka-ragam, sehingga guru kamu harus menuntun pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih Bu Ayu dari harapannya yang pada ya kesimpulannya adalah ya Bu Ita pikirnya benar. Nanti kita akan menyimpulkan bersama-sama dari kalimat rumpang ini sebelum menuju ke visi sekolah. Tes. Terima kasih Pak Rian. Tadi saya menambahkan dari yang disampaikan Bu Ayu ya, bahwa di sini kita dan semua warga yang ada di sekolah ini harus paham bahwa murid kita itu atau anak-anak SDN Gedung Malang, setiap anak itu memiliki bakat dan potensi yang berbeda. Untuk itu di sini kita sebagai guru harus mampu memberikan pelayanan sesuai dengan karakter, sesuai dengan bakat atau potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Kita di situ kita perlunya guru itu menghamba pada murid. Kita harus pandai memahami setiap karakteristik anak kita, sehingga kita dapat mengantarkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang merdeka, anak-anak yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih Ibu Ita selaku kepala sekolah yang sangat paham betul ya bahwasanya murid kita harus sebagai guru adalah untuk menghamba kepada anak. Jadi murid itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru harus memahami dan menerima setiap perbedaan tersebut. Dan sebagai guru atau pendidikan ini adalah guru adalah menghamba pada anak. Yang sebelumnya pendidikan itu adalah berpusat pada guru. Jadi sekarang adalah kita adalah melayani anak tersebut. Seperti itu, jadi setelah kita
sebagai guru itu memberikan pelayanan terbaik, maka diharapkan murid akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan pada masyarakat. Silakan ditempelkan untuk kalimat penumpang yang terakhir, agak mepet saja karena nanti mungkin masih ada untuk pertanyaan untuk prakarsa perubahannya. Terima kasih. Setelah Bapak Ibu mencoba untuk menuliskan, memaparkan apa cita-cita untuk murid, di sini saya sebagai calon guru penggerak dalam diskusi ini akan mencoba untuk menyimpulkan, jadi menyimpulkan untuk yang pertama, kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, inovatif, berkarakter, berbudaya, dan mandiri. Kemudian ada tambahan dari Bu Fatwa tadi adalah murid yang memiliki inovasi dan berbudi pekerti luhur. Namanya adalah berbudi pekerti luhur. Terima kasih. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah ini tadi yang disampaikan oleh Bu Titin sangat luar biasa, yaitu insan yang memiliki karakter, pengetahuan, minat, bakat, dan potensi yang beraneka ragam untuk dapat dikembangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka yang harus kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk kesimpulan pada kalimat penumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan murid yang memiliki pendidikan karakter yang baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, sehingga mereka dapat mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang baik. Berikutnya, yang kelima, kita warga di sekolah yakin untuk dapat menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodratnya, sehingga kita bersama-sama dapat membuat perubahan menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat memberi teladan bagi murid dan terus bergerak dalam merdeka belajar dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan kita akan selalu berkolaborasi yang baik dengan orang tua murid dan pihak terkait agar tercipta lingkungan pembelajaran di sekolah yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini paham bahwa jadi murid itu unik ya, jadi kita harus menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya dan guru harus menghamba pada anak. Jadi kita sudah sah ya, kita dalam menentukan kalimat penumpang ini kita sudah bersama-sama saling berkoordinasi, diskusi sehingga mendapatkan kesimpulan yang sudah saya bacakan tadi. Selanjutnya setelah kita bersama-sama membuat harapan, cita-cita kita menuju pada visi sekolah kita. Jadi kita di sekolah kita adalah, ini saya minta untuk anak. Silakan Ananda Alia membacakan visi sekolah kita. Pakai mic-nya berdiri, Alia. Biar tahu visi sekolah kita seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan visi sekolah saya SDN Gunawarman. Terwujudnya generasi sebagai pembelajar sepanjang hayat
berwawasan global, serta menciptakan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Jadi tahu ya sekarang ya. Sebelumnya mungkin belum tahu, sekarang jadi tahu. Seperti itu. Yang lain, Ilham, Kenzo, Alvaro, dia juga dipahami deh. Dari visi SD Domalang ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama, deh. Untuk yang pertama, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Untuk yang menjawab ini tentu saya memohon kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Ita untuk menanggapi karena beliau yang sangat memahami pada pembuatan visi ini. Kita bersama-sama dengan persetujuan dari Bu Ita selaku Kepala Sekolah. Monggo Bu Ita. Terima kasih Pak Rian. Setelah kita menyimak hasil pemaparan Pak Rian bahwa kedepannya kita sebagai guru kita memiliki cerita yang harus bagaimana sehingga dalam hari ini target kedepannya diharapkan kita mampu mewujudkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka dan juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari hasil diskusi atau hasil sosialisasi mengenai penyusunan visi yang kita lakukan di SMP Domalang kemarin pada bulan Mei, nah di sini saya menanggapi bahwa apa yang sudah kita susun bersama melalui rapat, baik dengan rekan guru maupun dengan komite dan juga dengan wali murid ini setidaknya sudah 80% masuk sesuai harapan-harapan yang sudah kita sampaikan tadi ya dulu ya. Tentunya kalau dengan amati ya, terwujudnya generasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah ini karena kita juga harus menyesuaikan dengan kodrat anak dan juga kodrat zaman. Nah ini diharapkan baik dari gurunya maupun dari anak didik kita ini senantiasa untuk belajar sepanjang hayat. Kemudian juga kita juga berkeinginan bahwa anak-anak di SMP Domalang ini memiliki anak-anak yang karakter, tentunya juga berprestasi dan juga peduli lingkungan. Dalam hal ini di SMP Domalang ini karena kita sebagai sekolah adiwiyata tentunya kita harus membiasakan pola hidup atau pembiasaan-pembiasaan yang peduli terhadap lingkungan serta berwawasan global dan menciptakan karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini nanti kita bisa kita sisihkan. Tapi kalau secara menurut pandangan saya, secara poin-poin utamanya, garis besarnya ini sudah mengacu pada apa yang kita diskusikan mulai pagi ini tadi. Seperti itu Pak Rian. Terima kasih. Terima kasih Bu Ita, luar biasa sekali. Jadi memang kalau ada pertanyaan selaras, tentu saja sudah selaras, kita teman-teman sudah selaras, siswa-siswi sudah selaras, baik. Kita bentuk yang kedua. Jadi setelah selaras kita, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita tersebut? Coba saya minta tanggapan dari Bu Diah ya. Bu Diah coba mohon mungkin ada tambahan tentang ekosistem berpihak pada murid, monggo, atau tidak, atau yang lain, monggo Bu Diah. Terima kasih Pak Rian atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya, yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita adalah menyesuaikan dengan kodrat zaman saat ini. Menurut saya perlu ditambahkan untuk berteknologi seperti itu Pak Rian. Mungkin untuk kedepannya nanti, ya, karena menyesuaikan dengan zaman yang sekarang serba teknologi dan berpihak pada murid. Seperti itu Pak Rian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Diah selaku wali kelas 6. Jadi untuk visi kita yang ingin disesuaikan saja ada tambahan, Bu Ita, mungkin serta menciptakan profil Pancasila yang berekosistem berpihak pada murid. Terakhir seperti itu. Nanti kedepannya untuk kita waktu rapat review kurikulum nanti bisa dilengkapi.
Seperti itu. Untuk yang teknologi atau informatika nanti bisa kita agendakan bersama-sama lagi, gitu. Karena itu mungkin lihat saat kita mencukupi apa sesuai atau tidak, gitu, seperti itu. Tapi sangat bagus sekali saran dari Ibu Dia tadi dan harus kita apresiasi, gitu, seperti itu. Jadi kita sudah memfikskan untuk visi kita sudah selaras, kemudian ditambahkan adalah untuk kalimat yang terakhir yaitu dengan ekosistem yang berpihak pada murid. Berikutnya, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, wali murid yang mencerminkan visi yang telah kita rumuskan adalah terdapat beberapa sikap. Jadi sikap dan perilaku. Jadi harus kita tumbuh kembangkan. Ya. Yang pertama adalah guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dan menyenangkan. Kemudian orang tua yang mendampingi anak belajar. Yang ketiga, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lainnya. Ini saya coba minta untuk Ananda Kenzo ya. Ananda Kenzo sebagai murid, perilaku apa yang ingin Kenzo harapkan kepada Bapak Ibu guru? Misalnya Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran seperti apa? Monggo coba Mas Kenzo ya. Selama ini sebagai siswa itu Mas Kenzo mendapatkan seperti apa? Perilaku yang baik ya Mas Kenzo. Silakan Mas Kenzo. Kuning. Ya. Sikap dan perilaku coba. Dari sisi murid Mas Kenzo selama di sekolah sudah mendapatkan seperti apa? Ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Pak Rian. Saya sebagai murid selama ini melihat sikap dan perilaku guru yang Bapak Ibu guru yang baik, yaitu seperti masuk tepat waktu, ramah kepada anak, dan mengajar dengan menyenangkan, lalu mengajar dengan nada yang baik dan sabar. Terima kasih. Pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, Bapak. Jadi ada beberapa sikap perilaku guru, kepala sekolah, wali murid yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Jadi anak-anak kita tadi sudah mencoba sebagai murid, dia sangat mengapresiasi bahwa guru di Setumalan sudah sangat baik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mas Kenzo ya, seperti itu. Mungkin ada lagi, Bu Indah mungkin menambahkan selain yang dari ketiga item ini, mungkin guru sudah bagaimana, monggo? Perilaku-perilaku yang baik. Pak Rian atas waktunya. Sebagai Bapak Ibu guru di SDN Gedung Malang ini, saya rasa sudah sesuai dengan visi-misi sekolah, terutama kemudian anak-anak juga belajar dengan menyenangkan di sekolah, kemudian anak-anak merasa nyaman di SDN Gedung Malang ini, terutama Bapak Ibu guru ini sangat mengajarnya juga menyenangkan bagi mereka. Jadi saya rasa sudah cukup antara murid dan guru di sekolah Gedung Malang ini sesuai dengan visi misi sekolah, serta Bapak Ibu wali murid sangat bekerja sama dengan pihak sekolah. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Indah selaku wali kelas 2. Jadi sikap dan perilaku baik murid, guru, kepala sekolah, wali murid itu sudah mencerminkan visi yang telah kita rumuskan. Selanjutnya
selanjutnya kita menuju ke prakarsa perubahan ya. Jadi ini hanya sebagai intro atau sebagai penambahan ilmu saja bahwa prakarsa perubahan itu dimulai dari inquiry apresiatif atau IA ya, yang menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Jadi inquiry apresiatif ini dimulai dengan menggali hal-hal yang positif. Jadi selama ini sudah kita laksanakan secara bersama-sama. Mulai hari Jumat tadi, pagi hari ada kegiatan istighosa, ya, ada Asmaul Husna, itu sudah merupakan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, yang akan memberikan kekuatan kepada lembaga kita, ya, sehingga kita harus merencanakan perubahan seperti itu. Nah, inquiry apresiatif atau A itu adalah sebagai pendekatan manajemen perubahan atau BAGJA ya, jadi BAGJA yang artinya sebagai pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dalam tahapan manajemen perubahan tersebut menggunakan tahapan BAGJA. Oh, apa BAGJA itu? Ya, jadi BAGJA itu berasal dari bahasa apa Rom? Bahasa Sunda. Dari provinsi mana Pak Sunda? Ilham Jawa Barat, yang artinya adalah bahagia. Dalam bahasa itu ada 5 komponen ya. Yang pertama adalah B, buat pertanyaan. Yang berikutnya adalah A, ambil pelajaran. Yang ketiga G, gali mimpi. Yang berikutnya adalah J, jabarkan rencana. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Baik, di sini kita akan berusaha untuk membuat prakarsa perubahan. Jadi nanti ada pertanyaan dan ada tindakan. Okay? Yang pertama, visi kita seperti ini. Terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, berprestasi, peduli lingkungan, berwawasan global, serta menciptakan profil pelajar Pancasila yang berekosistem berpihak pada murid. Nah, tahapan kerjanya adalah prakarsa perubahannya adalah yang pertama adalah buat pertanyaan, simpel saja, gitu. Nah, pertanyaannya, monggo kita jawab bersama-sama. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tersebut? Coba Bapak Ibu tulis atas warna biru ya. Apa? Inisiatifnya apa? Inisiatifnya apa? Inisiatif itu mungkin bisa berupa ide, bisa berupa gagasan, bisa berupa mengimplementasikan apa? Pertanyaan pertama adalah apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah yang kita harapkan tadi? Tadi saya sudah mencoba untuk melakukan diskusi dengan membahas visi sekolah dengan berkolaborasi bersama kepala sekolah, dengan guru dan melalui itu staf kehidupan. Mungkin ada tanggapan yang lain dari Bapak Ibu mengenai perubahan untuk pertanyaan pertama. Inisiatif apa yang harus kita lakukan bersama-sama untuk mencapai visi sekolah tersebut? Bu Ayu, siap? Karena saya lihat tulisnya kocak sekali. Silakan Bu Ayu. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai sekolah? Menurut pendapat saya, kita sebagai
guru bisa melakukan pembiasaan kegiatan positif di lingkungan sekolah, di antaranya seperti gerakan membersihkan lingkungan, gerakan mencuci tangan, gerakan dan memilih sampah, dan juga tak lupa untuk selalu melakukan kegiatan positif yang lainnya seperti kegiatan Jumat setiap pagi sampai jam dewasa. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus bisa membiasakan kita untuk selalu melakukan kegiatan positif. Terima kasih Bu Ayu. Jadi intinya Bu Ayu inisiatif perubahan yang dapat bersama adalah dengan mengimplementasikan ya kegiatan yang positif ya. Setuju ya Bapak Ibu untuk yang pertama. Kalimat yang kedua, ambil pelajaran. Nah, bagaimana cara mewujudkan visi sekolah? Monggo coba ditulis di kertas warna pink. Nanti menempelkannya pas terakhir saja nih. Bagaimana cara untuk mewujudkan visi sekolah? Tindakannya seperti apa, Bapak Ibu? Saya minta untuk Bu Titin nanti untuk mencoba memaparkan. Dari saya adalah kita berkolaborasi. Tentu saja kita harus berkolaborasi dengan semua pihak bersama-sama mewujudkan visi sekolah yang ingin kita capai. Mungkin nanti dari teman-teman sejawat dan Ibu Ita ada tanggapan yang lain, ada pikiran yang lain, jadi bisa saling membantu. Jadi nanti kita simpulkan bersama-sama sehingga ke depan visi tersebut bisa tercapai. Bagaimana cara untuk mewujudkan visi sekolah yang telah kita sepakati bersama-sama dalam diskusi kita hari ini mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Monggo Bu Titin. Kita ada tambahan dari tindakan yang sudah saya. Terima kasih atas waktunya Pak Nina. Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, tentunya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di sekolah, kita mewujudkan visi sekolah diperlukan kerja keras yang erat antara pihak sekolah dengan komite serta wali murid serta dukungan serta support untuk siswa. Terima kasih. Terima kasih Bu Titin. Ada tambahan lagi nggih? Baik ditulis. Selain berkolaborasi tentu kita memberikan dukungan dan kerja keras luar biasa, dukungan support, berkolaborasi untuk bersama-sama mewujudkan visi yang telah kita sepakati. Kemudian pertanyaan ketiga, gali mimpi seperti ini. Apa saja bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang kedua, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ini kalau dibacakan saja ya.
Dibacakan saja oleh Bu Fitri, silakan. Atau mungkin nanti bisa ditambahkan. Baik, Pak Ria, terima kasih atas waktunya. Tindakan. Tindakan yang dilakukan guru, orang tua kepala sekolah untuk mewujudkan misi sekolah. Yang pertama, membuat kebiasaan baik di sekolah yang dapat mewujudkan misi sekolah. 2. Melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid di kelas. 3. Bahwa misi yang telah dibuat harus diberikan sejak dini untuk mewujudkan misi pelajaran. 4. Menjadikan semua peserta didik sebagai aktor utama dalam setiap kegiatan di sekolah dengan dukungan guru, orang tua, kepala sekolah. 5. Melakukan segala program yang telah dibuat secara berkelanjutan dan konsisten. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Tahap lanjut untuk pekan berikutnya adalah jabarkan rencana. Jadi kita mempunyai pertanyaan yang merencanakan dari ini tersebut. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana perubahan tersebut ya? Nah ini dibacakan saja oleh Bu Ayu. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana perubahan ini? Tindakan yang bisa dilakukan diantaranya ada 1. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan wali murid. Yang kedua, menggali diri murid tentang segala potensi, minat, dan juga bakatnya. 3. Membuat suasana belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan. 4. Menyusun kebiasaan baik di sekolah serta menyusun rencana pembelajaran yang menarik dengan menyenangkan sehingga membuat peserta didik selalu semangat dan termotivasi ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Tindakan yang kelima, membuat target yang tidak tercapai. Terima kasih Bu Ayu. Jadi untuk tahapan baca yang keempat, jabarkan rencana, sudah disampaikan tadi tentang berkolaborasi, kemudian membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan dan membuat target yang dicapai. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Ya, pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya, bagaimana rancangan waktunya? Jadi waktunya ini saya mohon untuk Ibu Kepala Sekolah ya. Waktunya ini kapan Bu Intan Kepala Sekolah dalam rancangan apa visi kita ini bisa dicapai? Mungkin bisa kita jelaskan rancangan. Jadi yang terakhir atur eksekusi. Mungkin bisa dimulai atau prosesnya atau harapannya untuk kita. Untuk menuju ke visi yang sudah kita sepakati bersama tadi dan juga ada tambahan tadi dikondisikan sesuai dengan ekosistem yang berbeda. Intinya apa kegiatan kita kita sesuaikan dengan murid kita. Nah ini secara tidak langsung selama ini ya, terutama setelah saya menjadi kepala sekolah Jasa Malang dan mengikuti kegiatan pembekalan mengenai pendidikan program guru penggerak, ini setidaknya secara tidak langsung ini sudah kita terapkan di lembaga kami di BSIN Malang. Dan tentunya saya juga mengajak untuk rekan-rekan guru dan juga sharing bersama dan berbagi ilmu untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian juga untuk menciptakan karakter menuju profil pelajar Pancasila. Dan untuk kedepannya lagi, ini mungkin karena kita juga masih di tingkat level 1 mandiri belajar, ini mungkin nanti kalau dari dinas sudah mempersiapkan ke level 3 ya seperti kabupaten lain, ini otomatis kita bergeraknya juga lebih cepat, lebih sadar dan intinya waktu untuk menuju ke 100% kita mewujudkannya ini sudah bisa kita mulai dari sekarang dan kita masih menunggu dukungan dari pihak terkait. Seperti itu Pak Adrian. Terima kasih Bu Ita.
Dan tentunya meskipun sudah berjalan, tentunya kita bersama-sama untuk selalu merefleksi, memonitoring bersama-sama, dan tentu saja membuat rencana tindak lanjut seperti itu. Oke. Jadi itu Bapak Ibu dari diskusi kita hari ini, dan yang perlu saya simpulkan yang utama tentang pertama tadi adalah untuk kalimat rumah. Tadi ada beberapa tambahan yang cukup bagus, ya. Beberapa tambahan yang cukup bagus, mulai dari siswa yang inovatif, siswa yang berkarakter, siswa yang berbudi luhur, ya. Kemudian untuk visi kita adalah ada tambahannya, yaitu dengan ekosistem yang berpihak pada murid, seperti itu ya. Jadi kesimpulan untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan. Sebelum selesai, saya persilakan Ibu untuk menempelkan sisa hasil tindakan dari prakarsa perubahannya ke sampingnya. Jadi untuk melengkapi media di atas, media di depan ya. Dari atas. Visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Terima kasih Ibu Guru SMP Malang yang hebat. Sebelum saya kepada Ibu saya, Ibu Wiwi Suharti, saya meminta beberapa tanggapan dari siswa Ibu ya yang belum berbicara. Bu Nik, coba jelasin ke dia bagaimana pengalaman dia sebagai siswa SMP Malang atas pembelajaran di SMP Malang selama ini. Berdiri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dia mau menyampaikan pengalaman saya di SMP Malang. Jadi saya di SMP Malang ini mendapatkan pembelajaran yang baik dan menyenangkan dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih ya. Berikutnya ada Alvaro mencoba untuk berbagi cerita. Silakan berdiri Alvaro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan menceritakan pengalaman saya di sekolah. Bagaimana Alvaro? Pengalaman di siswa bagaimana? Coba. Senang ya, menyenangkan ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Alvaro. Yang terakhir adalah dari Ilham. Silakan. Pengalamannya bagaimana Ilham selama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama saya diajar oleh Bapak atau Ibu Guru, saya merasa senang dan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya dan bisa untuk berguna untuk saya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih luar biasa siswa-siswi SMP Malang yang hebat dan bugar ya. Terima kasih Bapak Ibu. Itu saja diskusi yang telah saya sampaikan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Harapan kita bersama ke depan, sekolah kita adalah sekolah yang memberikan keramahan bagi murid, membuat murid merasa nyaman, ramah, dan menganggap sekolah sebagai rumah kedua mereka. Setuju ya? Oke, baik. Untuk itu saya akhiri. Sebelum saya berikan ke Bu Wiwi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, Izinkan saya permisi. bunga melati warnanya putih harum baunya. Diskusi Pak Rian kali ini luar biasa. Pak Rian selaku JGP bahwa hasil diskusi praktek baik ini sangat bagus, lengkap ya, sampai dengan Bagja ya, jadi solusinya untuk tindakan tentang visi dan praksa perubahan ini menggunakan Bagja sudah sangat lengkap saya tadi. Kemudian yang utama Bapak Ibu, pentingnya kerjasama dan gotong royong untuk mencapai visi tadi. Ibu Ita selaku Kepala SD Gedung Malang sudah sangat memberi dukungan yang sangat positif sehingga terwujud kerjasama yang baik. Stakeholder yang ada di SD Gedung Malang ini sudah sangat kompak ya. Jadi mulai dari guru, orang tua, kemudian siswa, ya orang tua atau komite maupun wali muridnya sudah maksimal ya Bu ya. Sudah maksimal atau belum Bu? Oh ya. Jadi dukungannya untuk mewujudkan visi sudah sangat bagus, dan tadi ada tambahan yaitu dilengkapi dengan berpihak pada murid ya. Jadi profil pelajar Pancasila yang berpihak pada murid. Kemudian Bapak Ibu tadi Pak Rian juga sudah menyebutkan beberapa prakasa perubahan. Jadi inisiatif itu adalah prakasa perubahan. Jadi prakasa perubahan atau inisiatif tadi sudah ditayangkan di LCD, dan ibu-ibu ini semuanya ibu-ibu ya bapaknya ya Pak Rian. Ya, ibu-ibu gurunya sudah memberikan beberapa pendapat dan sudah diakomodasi oleh Pak Rian. Untuk itu hasil diskusi ini tolong nanti Pak Rian jadikan sebuah laporan dan menyerahkan kepada pengajar praktek dan kita upload di LMS. Begitu Bapak Ibu diskusi visi dan prakasa perubahan kali ini. Saya berharap visi yang sudah ada segera terwujud, terlaksana, dan yang sudah dievaluasi tadi ditambahkan. Semoga kedepannya SD Gedung Malang ini siswanya berprestasi, gurunya juga selalu sehat dan bahagia. Semua bisa mengantarkan anak-anak bangsa ini menuju anak-anak yang sukses di dunia dan akhirat, ya, menjadi penerus bangsa yang hebat ya. Jadi di tangan anak-anak inilah nanti bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang berprestasi, terkenal di dunia ya. Juga bangsa yang punya karakter positif. Indonesia itu terkenal dengan karakter yang bagus, orangnya bagus, orangnya ramah tamah, dan yang utama anak-anak apa Bapak Ibu, itu cinta akan tanah air ya, cinta nasional, jangan sampai bangsa ini dijual ke bangsa yang lain. Yang utama itu cinta dengan bangsanya sendiri. Untuk itu program pelajar Pancasila sesuai dengan visinya SD Gedung Malang tadi sudah sangat sesuai. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan diskusi tadi, saya sebagai pengajar praktek akan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan. Apa yang menarik dari Pak Rian setelah proses pendampingan ini? Yang menarik tentu banyak sekali ya Ibu. Soalnya yang pertama itu tentu saya mendapatkan pengalaman baru. Karena sebelumnya untuk visi sekolah itu dibuat melalui review kurikulum, jadi rapat review kurikulum. Dan ini tadi tentang pembahasan untuk visi ini melalui diskusi pada pendampingan individu juga. Jadi hal tersebut sangat menarik sekali Bu. Jadi
berbagi, menambah pengalaman saya bagaimana menciptakan, mewujudkan visi yang baik, yang berpihak pada. Ada yang perlu diperbaiki Ya, Ibu. untuk kegiatan berikutnya dari lagi ya. Ada Ibu, ya. Jadi setelah merevisi ini tersebut tentu ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti lebih memberikan pelayanan yang baik pada siswa untuk bersama-sama menciptakan budaya positif yang baik sehingga visi yang diharapkan bisa terwujud. Yang diperbaiki tadi program pelajar Pancasila menuju ekosistem yang berkelanjutan. Nah, untuk revisinya Ya, yang utama Pak Rian jangan lupa selalu mencoba praktek-praktek baik yang Aksi nyata. pembelajarannya di lapangan. Terima kasih. Semoga Pak Rian Terima sukses kasih, Bu. selalu. Gitu, Mas. Ya.